Pemirsa, netralitas aparat negara menjelang pemilu serentak 2024 terus mendapat ujian. Di DPR, Panglima TNI diminta memilih antara netralitas dan loyalitas. Sementara di lapangan, narasi intervensi mulai muncul di sana-sini. Mampukah aparat negara menghindari keberpihakan saat putra sulung presiden tengah didorong menapaki puncak kekuasaan? TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup nggak Bapak menolak kalau perintah itu melawan hukum? Isu netralitas terus memanas. Adalah Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto, yang mempertanyakan sikap TNI bila harus memilih antara netralitas dan loyalitas. Karena itu, muncul usul pembentukan panitia kerja untuk mengawasi netralitas TNI dalam pesta demokrasi. Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah panja netralitas TNI. Jadi kita sembari di tengah kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan. Profesionalitas dan netralitas lembaga negara belakangan memang tengah jadi sorotan. Pemicunya, isu pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman dalam sidang gugatan uji materi syarat usia minimal Capres-Cawapres. Pekan lalu, bahkan muncul usul hak angket dari politisi PDIP Masinton Pasaribu. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak, Ibu Ketua saya Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Untuk mencegah konflik kepentingan, MK mencabut kewenangan Anwar Usman dalam sidang sengketa hasil pemilu serentak. Sebelumnya, MK memutuskan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat kode etik dan dicopot dari jabatan Ketua MK. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Banyak kalangan masyarakat yang mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024. Beberapa waktu lalu, Presiden menggelar makan siang bersama seluruh capres untuk memperkuat narasi netralitas tersebut. Namun sebagian publik kadung mempersepsikan majunya Gibran sebagai cawapres adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden. Ada 12,4% dengan bahasa yang lebih negatif lagi tonnya bahwa majunya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo. Mampukah aparat netral? Pekan ini, Ketua BEM UI merasa keluarganya diintimidasi aparat akibat sikap kritisnya terhadap putusan MK yang membuka peluang Gibran tampil dalam Pilpres 2024. Ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Narasi intervensi dan intimidasi aparat juga dirasakan DPC PDIP Surakarta. Ketua DPC PDIP Surakarta menilai patroli polisi di kantornya yang baru tidak wajar. Yang dilakukan oleh aparat tur negara termasuk TNI, Polri, ASN, kalau tidak ada kegiatan mampir di DPC itu kan hal yang nggak wajar. Itu bentuk atau membuat opini masyarakat menilai bahwa ada intervensi dari aparatur negara.
Namun Kapolresta Surakarta membantah tudingan intervensi polisi. Pasalnya, patroli dilakukan ke seluruh kantor parpol peserta pemilu dan kantor penyelenggara pemilu. Foto ini juga menampilkan kegiatan anggota di tempat-tempat, di objek-objek, di kantor-kantor lain, kantor-kantor parpol lain, dan kami telah mendatangi 18 parpol peserta pemilu di Surakarta. Bukan hanya kantor-kantor DPC Parpol, tapi kami juga mendatangi KPU dan Bawaslu. Prabowo adalah salah satu baca pres yang memilih Gibran, yaitu putra sulung presiden, sebagai pasangan. Keduanya telah resmi mendaftar ke KPU dan menunggu penetapan sebagai pasangan capres-cawapres. Analis politik menilai jabatan dan kekuasaan Joko Widodo sebagai presiden dan status sebagai orang tua rawan konflik kepentingan sehingga isu netralitas terus digencarkan. Saya berharap sekali Jokowi yang dulu adalah simbol dari demokrasi yang bottom up, bukan demokrasi elitis, tidak darah biru, kita kemudian meninggalkan legasi yang sebaliknya. Walaupun anaknya maju, minimal kemudian bisa ditunjukkan lewat netralitas beliau sebagai seorang kepala negara. Itu saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.